semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Halo, baik. alhamdulillah baik. Baik. Nah, hari ini kita kedatangan dari berbagai narasumber, mulai dari ahli PWK, perwakilan dari Palaparing Barat, Palaparing Timur, Palaparing Tengah. Kita ngapain sih pada hari ini? Ada yang tahu nggak nih ngapain? Mungkin bincang-bincang tentang palaparing kali ya. Bisa jadi ya. Oke, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perkenalan dulu nih dari narasumber yang pertama, yaitu ahli PWK. Baik, halo semua. Perkenalkan, nama saya Artani. Asal saya dari Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya sebagai ahli PWK. Menurut ahli PWK sendiri, proyek Palaparing ini proyek tentang apa sih? Oke, menurut PWK sendiri, Palaparing merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 km. Proyek ini terdiri atas 7 lingkar kecil serat optik dan 1 backhaul yang menghubungkan semuanya. Pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau 440 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Proyek Palaparing ini akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru pada wilayah timur Indonesia. Pada ring timur akan dibangun sejauh 4.450 km yang terdiri dari submarin kabel sejauh 3.850 km dan line kabel sepanjang 600 km dengan landing point sejumlah 15 titik pada 21 kota atau kabupaten. Jaringan tersebut berkapasitas 100 GB dengan mengusung konsep ring. Strategi pembangunan proyek Palaparing ini adalah dengan membentuk suatu konsorsium di mana anggota konsorsium terdiri dari penyelenggara telekomunikasi di tanah air. Yang dari pemaparan dari ahli PWK. Terima kasih. Baik, mungkin dari ahli PWK sendiri tadi sudah menjelaskan ya bahwa pemerataan pembangunan sosial ekonomi dan jaringan infrastruktur di setiap wilayah Indonesia itu perlu dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya perwakilan dari Baktikominfo. Boleh langsung perkenalkan dirinya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiawati, di sini sebagai perwakilan Baktikominfo. Oke, dari Baktikominfo sendiri, pengertian Baktikominfo itu apa sih dan proyek apa saja yang ada di Baktikominfo? Dan Aktivitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti itu merupakan sebuah organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo, yang menerapkan pola penyediaan dan pengelolaan pembiayaan komunikasi dan informatika yang memberikan akses yang lebih luas terhadap daerah 3T, yaitu terpencil, terluar, dan tertinggal. Bakti juga merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Pelayanan Umum. Bakti berada di bawah dan tanggung jawab kepada Menteri dan Bakti dipimpin oleh Direktur Utama. Bakti juga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan, kewajiban, pelayanan universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika. Jadi, dalam pelaksanaan pembangunannya, Baktikominfo berperan sebagai pengawas lapangan, sementara proses pembangunan itu sendiri dilakukan oleh pihak penyedia yang bekerja sama dengan operator seluler. Dalam membangun sarana pendukung komunikasi, pihak penyediaan yang terlibat merupakan penyediaan komponen tower, power, transmitter, FSAT, dan operator seluler, begitu. Oh, jadi Baktikominfo ini sendiri punya tugas mengembangkan infrastruktur telekomunikasi di setiap wilayah di Indonesia ya. Nah, selanjutnya ada perwakilan dari Palaparing Tengah nih. Boleh langsung diperkenalkan dirinya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Lili dari perwakilan Palaparing Tengah. Proyek yang ada di Palaparing Tengah ini mengembangkan sektor bisnis yang ada di wilayah bagian tengah. Nah, seperti apa sih proyeknya yang dilaksanakan? Boleh dijelaskan mungkin? Pertama-tama saya bakal ceritain dulu ya. Jadi ada 17 kabupaten kota yang jadi target pembangunan. Ini tuh merupakan kabupaten atau kota yang tidak layak secara finansial dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ada juga 11 kabupaten atau kota yang merupakan titik interkoneksi dengan jaringan tulang punggung serat optik yang telah dibangun oleh operator telekomunikasi. Kemudian cara groundbreaking itu tuh dilaksanakan di Kabupaten Morotai, dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Sektor bisnis yang ada di sana itu mencakup pengolahan ikan, manufaktur, logistik, dan pariwisata. Hal ini juga dianggap dapat menjadi gerbang pembuka masuknya investasi ke berbagai sektor. Jadi nama acaranya itu kan groundbreaking ya. Jadi groundbreaking Palaparing Tengah ini menjadi awal dimulainya proses konstruksi yang akan dilakukan oleh PT LTI. Jangka waktunya sekitar 18 bulan dengan panjang kabel yang digelar mencapai 2.700 km.
Palaparing Tengah pada proyek kali ini juga memiliki investasi senilai 1,38 triliun dengan masa konsesi 12 tahun. Oke, jadi proyek yang ada di Palaparing Tengah ini itu kan untuk mengembangkan sektor bisnis. Selain itu, yang saya tangkap tadi, selain mengembangkan sektor bisnis, mungkin mengembangkan infrastruktur dan jaringan koneksi ya, dan merupakan pemerataan investasi. Selanjutnya ada perwakilan dari Palapa Timur. Dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adi Firman Agus. Dan di sini saya sebagai Palaparing Timur. Nah, menurut perwakilan Palaparing Timur, proyek apa aja sih yang ada di sana? Palaparing Timur telah memasuki tahap pengelaran perdana kabel serat optik bawah laut pada tanggal 11 Mei 2018. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2019. Dengan terselesaikannya proyek Palaparing ini, sebanyak 514 kabupaten pada tahun 2019 sudah harus terhubung dengan akses internet dengan berkecepatan tinggi. Karena Indonesia Timur memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, namun karena masih minimnya infrastruktur telekomunikasi di wilayah ini, membuatnya sangat tertinggal dibandingkan wilayah lainnya, seperti wilayah barat dan wilayah tengah. Dengan adanya program ini, diharapkan Indonesia Timur dapat mengejar perkembangan infrastruktur telekomunikasinya. Tidak ada lagi internet yang lemot dan mahal, dan kebutuhan konektivitas data dapat terpenuhi dengan baik. Diharapkan ini juga menjadi langkah dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Oke, Terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari Palaparing Timur tadi menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur telekomunikasi serta pemerataan ekonomi ya, seperti itu. Jadi selanjutnya ada perwakilan dari Palaparing Barat nih. Dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, halo, apakah masuk suaranya? Ya, masuk. Baik, saya Aina Sofalabila, perwakilan dari Palaparing Barat. Oke, mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya. Dari Palaparing Barat sendiri, proyek apa aja sih yang ada di sana? Proyek apa saja sih yang ada di bekerja sama Menteri Komunikasi dan Informatika, di mana membangun sebuah proyek memasang panjang kabel telekomunikasi yang mencapai 2 km. Ini saat ini proyek ini difokuskan pada 5 kabupaten di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Kalis, Kepulauan Meranti, Natuna, hingga Kepulauan Anambas. Proyek Palapa ini salah satu upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan infrastruktur, di mana layanan jaringan telekomunikasi ini secara nasional menghubungkan seluruh kabupaten kota Indonesia, di mana penggelaran kabel proyek Palapa Barat ini sudah selesai dilakukan pada 2018. Pemerintah juga memiliki kebijakan dalam memberikan akses internet kepada semua warga negara, bukan hanya karena jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh perangkat, namun juga melalui pola tersebut. Jadi proyek yang ada di Palaparing Barat ini dia mengembangkan infrastruktur pembangunan serta jaringan koneksi di setiap wilayahnya, agar konektivitas di setiap wilayahnya dapat terjalin dengan baik. Selanjutnya ada perwakilan dari Palaparing Integrasi. Mungkin boleh untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan, saya Dewi Trianti dengan NIM 186 sebagai perwakilan dari Palaparing Integrasi. Oke, mau nanya nih dari perwakilan dari Palaparing Integrasi, strategi pembangunan proyeknya apa aja sih? Nah, strategi pembangunannya ya. Dari sebelumnya itu kita ketahui dulu nih, Palaparing Integrasi ini adalah palaparing terpanjang dibandingkan dengan palaparing yang sudah ada sebelumnya. Nah, palaparing ini nantinya akan menjadi pelengkap atau menjadi penghubung yang menghubungkan infrastruktur existing Palaparing Barat, Palaparing Tengah, dan Palaparing Timur. Nah, strategi pembangunan proyek Palaparing ini yaitu dengan bentuk suatu konsorsium yang dimana anggota konsorsium terdiri dari penyelenggara telekomunikasi di tanah air. Hasil yang diharapkan dari Palaparing Integrasi ini, yakni jaringan ini akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia, serta terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi. Nah, dipastikan jaringan ini akan memampukan Nusantara memiliki konektivitas layanan 5G, yang dimana menjadi konektivitas dalam pintu-pintu paling mumpuni. Oke, baik. Mungkin dari pemaparan dari Palaparing Integrasi tadi yang saya tangkap itu membahas strategi pembangunannya ya, dan konektivitas yang sangat penting untuk mengembangkan infrastruktur telekomunikasi di setiap wilayahnya. Nah, selanjutnya setelah perwakilan dari Bakti-Kominfo, Palaparing Barat, Palaparing Tengah, dan Palaparing Timur, dan serta Palaparing Integrasi, kita kedatangan ahli infrastruktur telekomunikasi ini. Mungkin boleh langsung diperkenalkan dirinya. Halo semuanya, kenalin aku Fitri Adilia, NIM 032. Nah, di sini aku juga nggak sendiri ya, bersama rekan aku. Boleh dong langsung dikenalin dirinya. Halo semua, perkenalin, nama saya Sabdo Tinambunan. Saya juga sebagai ahli infrastruktur telekomunikasi bersama dengan Fitri Adilia. Oke, mungkin pertanyaan buat ahli infrastruktur telekomunikasi nih. Yang pertama itu, infrastruktur telekomunikasi itu ada apa aja sih, kalau boleh tahu?
Oke, jadi aku sedikit ngejelasin ya. Mungkin kalian juga udah sedikit paham gitu. Infrastruktur telekomunikasi ini kan terbagi menjadi dua tuh, ada infrastruktur telekomunikasi kabel dan juga telekomunikasi nirkabel. Di mana yang telekomunikasi kabel ini merupakan infrastruktur dari jaringan telekomunikasi yang menggunakan perangkat kabel untuk melakukan transmisi gelombang gitu. Jadi gelombang satu dengan gelombang yang lainnya itu jalan atau terhubung gitu melalui kabel tersebut. Nah, contohnya itu kan seperti telepon kabel atau telepon rumah tuh yang sering dipakai di kantor-kantor atau ya sering dipakai di rumah-rumah waktu zaman dulu gitu kan. Nah, kalau yang di infrastruktur nirkabel ini, telekomunikasi yang tidak menggunakan kabel gitu untuk melakukan transmisi gelombangnya. Jadi, dia ini hanya menumpu pada satelit gitu, atau menggunakan satelit. Contohnya seperti radio, televisi, dan telepon. Mungkin yang kabel ini kita udah jarang ya nemuin di zaman sekarang gitu, karena orang-orang pasti lebih milihnya kayak lebih ke telepon seluler gitu kan, lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, tadi membahas tentang infrastruktur telekomunikasi itu kabel dan nirkabel. Contohnya seperti telepon dan untuk nirkabel sendiri yaitu menggunakan satelitnya. Selanjutnya pertanyaan buat infrastruktur telekomunikasi yang kedua nih. Kalau peran dari infrastruktur telekomunikasi digunakan untuk apa sih kalau boleh tahu? Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa sih peran infrastruktur telekomunikasi. Tentunya saat ini kan kita berada dalam era globalisasi ya, di mana setiap informasi itu mempunyai nilai yang sangat signifikan, di mana kemampuan untuk mendapatkan, memanfaatkan, serta mengolah informasi itu mutlak di suatu daerah untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perkembangan infrastruktur telekomunikasi juga membuka dan terciptanya telekomunikasi yang canggih, serta dapat memberi manfaat bagi semua aspek kehidupan, yang dimana dapat memeratakan kualitas kehidupan di seluruh Indonesia, baik meningkatkan kualitas penyebaran informasi bagi masyarakat. Infrastruktur telekomunikasi sendiri juga berperan sebagai penggerak untuk kegiatan lebih produktif seperti membuka peluang bisnis, membantu kegiatan pendidikan, transportasi, dan sebagainya. Maka tidak heran jika seorang investor itu pasti melihat terlebih dahulu infrastruktur seperti apa di suatu daerah itu, bagaimana perkembangan infrastruktur telekomunikasi di dalamnya. Jadi bisa dibilang secara garis besarnya infrastruktur telekomunikasi ini sangat berperan dalam seperti itu kalau untuk peran dari infrastruktur telekomunikasi. Oke, Terima kasih. itulah pemaparan dari berbagai narasumber yang ada pada hari ini. Mungkin saya sedikit menarik kesimpulannya ya. Mulai dari yang pertama, menurut HIPK, proyek Palaparing ini digunakan untuk pemerataan pembangunan sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Kemudian dari Bakti Kominfo sendiri, Bakti Kominfo itu dia merupakan proyek yang mengembangkan infrastruktur telekomunikasi. Kemudian dari Palaparing Barat sudah dijelaskan tadi proyek yang ada di sana itu untuk mengembangkan infrastruktur pembangunan dan jaringan koneksi. Kemudian dari Palaparing Tengah sendiri dia membahas tentang bagaimana sih caranya mengembangkan sektor bisnis yang ada di wilayah bagian tengah serta pemerataan investasi yang ada di wilayah bagian tengah. Kemudian dari proyek yang dari Palapa Timur sendiri, proyek yang ada di sana itu digunakan untuk mengembangkan infrastruktur telekomunikasi serta pemerataan ekonomi. Nah, kemudian dari Palaparing integrasi itu strategi pembangunan proyeknya itu dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta konektivitas. Nah, dari infrastruktur telekomunikasi sendiri sudah menjelaskan tadi ada apa aja, ada kabel dan nirkabel serta memiliki peran di setiap jenisnya. Mungkin sekian perbincangan kita pada hari ini tentang Palaparing. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber hari ini setelah menyempatkan kesempatan dan waktunya pada hari ini. Jika ada kesalahan dan perbuatan saya yang salah, ingin saya minta maaf. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Terima kasih, moderator. moderator. Terima kasih moderator. Oke.